Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi beberapa waktu lalu saya kan udah nge-review Redmi Note 10 Sahabat Tech. Sekarang saya mau nge-review yang versi Pro-nya nih dia nih. Nah, nih handphonenya nih. Redmi Note 10 Pro. Nah, ini nih dia pakai prosesor Snapdragon 732G. Terus versi yang ada di saya ini dia memiliki RAM 8GB sama penyimpanan internal 128GB Sahabat Tech. Oh iya, Sahabat Tech pasti udah lihat dong ini kamera belakangnya ada 4 Sahabat Tech. Oke? Nah, gimana? Penasaran nggak? Kalau penasaran ikuti terus video ini sampai selesai ya Sahabat Tech. Come on. Kita mulai dari bodi. Meskipun datang dari segmen kelas menengah, tetapi handphone ini memiliki bodi bernuansa fleksib loh. Bodinya menggunakan frosted glass. Sebagai informasi nih Sahabat Tech, bahan tipe ini dipakai juga pada Xiaomi Mi 11 kelas flagship. Layar Super AMOLED pada Redmi Note 10 Pro memiliki ukuran 6,67 inci. Layar ini memiliki refresh rate tinggi yaitu 120Hz. Selain itu nih Sahabat Tech, kecerahannya juga terbilang tinggi loh, yaitu 1200 nit. Sehingga lebih mudah dilihat di siang hari yang cerah. Sama seperti Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro juga hadir dengan sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Tombol ini terdapat di sisi sebelah kanan berjejeran dengan tombol volume. Terus nih Sahabat Tech, yang gak kalah penting adalah ini speakernya stereo gini nih. Jadi satunya ada di sini, di bawah ya. Terus satunya lagi ada di atas. Tuh kalau lagi main game stereo enak gitu sih, ting 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 gitu. Oh iya, ini bodinya itu ada sertifikasi IP53. Artinya apa? Artinya itu Redmi Note 10 Pro ini tahan terhadap cipratan air sama debu Sahabat Tech. Modul kamera handphone ini lebih tebal daripada Redmi Note 10. Keempat kamera belakang yang ada di handphone ini adalah kamera utama beresolusi 108MP. Terus ada kamera lensa ultra lebar beresolusi 8MP. Terus ada lagi kamera makro beresolusi 5MP. Dan terakhir adalah kamera depth sensor beresolusi 2MP. Sekarang saya mau kasih tahu hasil-hasil dari kamera belakangnya nih Sahabat Tech. Nih dia hasilnya. Pengujian dimulai dengan performa kamera utama. Redmi Note 10 Pro unggul dalam hal detail. Daun-daun di pohon yang berjarak cukup jauh masih terlihat teksturnya. Untuk auto exposure, kamera utama pada ponsel ini terlihat sangat baik untuk segmen kelas menengah. Jika saat memotret subjek yang membelakangi cahaya menampilkan hasil yang kurang terang, maka kamu harus mengaktifkan mode High Dynamic Range atau HDR. Menggunakan mode ini, hasilnya sangat baik. Pohon kelapa yang membelakangi cahaya matahari tetap terlihat jelas. Buah kelapanya yang berwarna kuning juga sangat jelas kok Sahabat Tech. Saat memotret menggunakan kamera ultra lebar, warnanya agak terganggu oleh saturasi yang berlebih. Meski demikian, kamu tidak perlu khawatir untuk menggunakan lensa kamera lebarnya. Karena secara keseluruhan menghasilkan exposure yang baik dan detail yang jelas Sahabat Tech. Ketika memotret di dalam ruangan, tidak ada gangguan noise yang terlalu mengganggu. Termasuk di area gelap. Secara keseluruhan hasilnya bagus dengan warna dan white balance yang akurat. Tidak ada pula gangguan exposure yang terlalu terang pada menu restoran. Ini adalah hasil pemotretan menggunakan zoom 2 kali. Meskipun menggunakan mode digital, hasilnya masih tampak jelas. Daun-daun di pohon memiliki tekstur yang tajam. Exposure pada bagian langit dan danau juga terlihat baik kok. Namun ada kontras yang terlalu agresif di beberapa area tanaman. Performa kamera makro menyodorkan warna yang sangat baik dan ketajaman tinggi. Gradasi pada warna daun yang hijau kekuningan terlihat mulus. Namun, performa autofocus kurang akurat untuk kamera ini. Dengan demikian, disarankan agar kamu mengaktifkan mode Focus and Shoot. Ketika memotret dengan tambahan efek bokeh di belakang subjek, kamera depth sensor sangat dapat diandalkan. Ini mampu mendeteksi antara subjek dan latar belakang dengan tepat sehingga tidak ada gangguan di pinggir subjek. Kamu dapat mengubah efek bokeh dari aperture f1 hingga f16 sebelum atau sesudah mengambil gambar. Kecerdasan buatan atau AI yang ada di dalam Redmi Note 10 Pro berperforma cepat dan akurat untuk mendeteksi objek yang difoto. Setelah terdeteksi, maka ada ikon kecil di pinggir frame untuk menyesuaikan warna dan lainnya agar foto terlihat lebih optimal. Tidak perlu khawatir jika kamu harus memotret dalam kondisi malam.
Mode malam Redmi Note 10 Pro menghasilkan warna yang cerah meski pada area yang tidak terkena lampu-lampu jalanan. Selain warna yang cerah, tekstur daun juga terlihat jelas. Bahkan, awan pada langit juga terlihat jelas sahabat tek. Sekarang saya mau ceritain kamera depannya sahabat tek nih di sini nih ya. Kamera depan ini memiliki resolusi 16 megapiksel. Ini dia nih hasil-hasilnya. Hasil dari kamera ini sangat baik dengan warna yang cerah serta exposure yang lumayan bagus. Kamu juga dapat memotret dengan efek bokeh di bagian latar belakang. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mode potret. Ketika melakukan fotografi selfie membelakangi cahaya, wajah saya masih terlihat jelas tanpa gangguan cahaya yang tumpang tindih. Latar belakang juga menampilkan warna dan tekstur dengan baik. Sekarang saatnya menjajal stabilisasi video. Handphone ini dapat mereduksi goyangan tangan saya dengan baik. Selain itu nih sahabat tek, ketika jalanan aspal yang saya lewati tidak rata, stabilisasinya tetap terjaga tanpa terjadi gangguan jitter. Sekarang saya mau ngomongin performanya sahabat tek. Nah, untuk ngomongin performa saya menjalankan beberapa benchmark. Terus saya juga ini loh mainin game pokoknya enak. Nih dia hasilnya. Pada pengujian 3D Mark, handphone ini berhasil meraih angka masing-masing 3.799 poin dan 3.814 poin untuk slingshot dan slingshot unlimited. Sebagai gambaran, saya juga menyertakan hasil ponsel Redmi Note 9 Pro. Setelah menjalani 3D Mark, Redmi Note 10 Pro diuji menggunakan aplikasi PCMark 2.0. Nilai keseluruhan Redmi Note 10 Pro adalah 8.305 poin. Ini memiliki kenaikan yang cukup tinggi mengingat Redmi Note 9 Pro hanya memiliki angka sebanyak 7.615 poin. Masih dalam pengujian PCMark, tetapi kini pada percobaan computer vision. Redmi Note 10 Pro berhasil menggait angka sebanyak 4.445 poin. Sebagai acuan, Redmi Note 9 Pro dengan prosesor Snapdragon 720G mendapatkan nilai yang lebih sedikit dengan 3.825 poin. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa unit review Redmi Note 10 Pro yang ada di tangan saya memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 128GB. Agar dapat mengetahui performa kecepatannya, saya menggunakan aplikasi PCMark Storage. Hasil keseluruhannya adalah sebanyak 11.580 poin. Ketika menggunakan Redmi Note 10 Pro untuk bermain game PUBG Mobile, pengaturan grafik defaultnya adalah HD dengan pengaturan frame rate high. Ponsel ini memberikan pengalaman bermain PUBG Mobile dengan lancar. Setelah bermain selama sekitar 1 jam, terasa ada sedikit penurunan frame rate. Namun ini masih dalam tahap wajar ya sahabat tek. Nah sahabat tek, nggak lupa juga saya menguji kekuatan baterainya sahabat tek. Ini nih baterainya itu berkapasitas 5020 mAh sahabat tek. Nih dia hasilnya. Pengujian baterai pertama adalah bermain PUBG Mobile. Durasi 30 menit bermain akan menghabiskan energi baterai sebanyak 5%. Untuk 1 jam permainan, maka Redmi Note 10 Pro membutuhkan daya sebanyak 12%. Selanjutnya saya menggunakan untuk menonton streaming. 30 menit menonton, maka pengurangan baterainya adalah sebanyak 4%. Untuk 1 jam menonton streaming, maka baterainya berkurang sebanyak 7%. Performa baterai yang saya uji selanjutnya adalah merekam video sahabatnya. Handphone ini memerlukan daya baterai sebanyak 8% untuk merekam selama 30 menit. Untuk perekaman selama 1 jam, maka menghabiskan kapasitas baterai sebanyak 16% sahabatnya. Kini saya menggunakan Redmi Note 10 Pro untuk merekam dalam mode timelapse. Dengan kecepatan 30 kali, handphone ini menghabiskan baterai sebanyak 6% untuk 30 menit. Terus ponsel akan menghabiskan daya sebanyak 14% untuk penggunaan selama 1 jam sahabat tek. Pengujian baterai yang saya lakukan juga menggunakan PCMark. Redmi Note 10 Pro cukup efisien dalam melakukan manajemen daya. Handphone ini bertahan hingga 15 jam 55 menit. Durasi ini lebih panjang ketimbang Redmi Note 9 Pro dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu 11 jam 4 menit. Saya juga mencatat seberapa cepat baterai Redmi Note 10 Pro diisi ulang. Dengan fast charging 33 watt, 10 menit pengisian terisi 17% sahabat tek. Terus 30 menit itu terisi 38%. Nah, kalau 1 jam pengisian maka terisi 66%. Nah, terus dia kalau mau 100% membutuhkan waktu 1 jam 51 menit. Nah, itulah tadi sahabat tek hasil review saya terhadap Redmi Note 10 Pro. Nah, gimana? Saya sih suka sama desainnya nih tuh.
halus banget sahabat tek. Terus itu dia kameranya bagus-bagus sahabat tek hasilnya yang tadi saya kasih tahu tuh, apalagi HDR-nya. Mau belakang ada sinar matahari, itu pohon masih terlihat jelas sahabat tek. Nah, terus kalau ngomongin performanya itu juga oke sahabat tek. Kenapa? Karena menurut benchmark yang saya jalankan, dia ini memiliki nilai yang lebih tinggi jauh daripada pendahulunya. Pendahulunya itu Redmi Note 9 Pro sahabat tek. Ini ya tinggi lah ya. Oke sahabat tek, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tek ada saran, tolong ketik di kolom komentar sahabat tek. Terus bagi yang belum nih, jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dong sahabat tek. Terus satu lagi yang saya minta sahabat tek, yaitu share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal kayak Om Indro Warkop ya sahabat tek. Oke, dadah.